Sunan Ibnu Majah, Kitab Iman, Bab Keutamaan Ulama dan Dorongan untuk Menuntut Ilmu. Hadis nomor 216 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Hadis nomor 217 Hasan. Muawiyah bin Abu Sufyan menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kebaikan adalah kebiasaan bagi seorang mukmin, dan keburukan adalah permusuhan. Dan barang siapa Allah menghendaki kebaikan pada seseorang maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Hadis nomor 218 Maudu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu orang faqih itu lebih keras bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Hadis nomor 219 Sahih. Dari Kasir bin Qais ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seseorang seraya berkata, hai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu hadits yang telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Darda bertanya, apakah engkau datang karena berniaga? Kasir bin Qais menjawab, bukan. Abu Darda bertanya lagi, apakah karena ada urusan yang lainnya? Kasir bin Qais menjawab, bukan. Kasir bin Qais berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis nomor 220 Sahih. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis nomor 221 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memudahkan seorang muslim maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali para malaikat akan menaungi, ketenangan akan turun, rahmat akan menyertainya dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, dan barang siapa diperlambat oleh amalnya maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Hadis nomor 222 Hasan Sahih. Dari Zir bin Hubaisi ia berkata, aku mendatangi Safwan bin Asal al-Muradi, lalu ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridha dengan apa yang ia kerjakan. Hadis nomor 223 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali karena sesuatu yang ia pelajari atau ia ajarkan, maka ia seperti seorang mujahid fisabilillah. Dan barang siapa mendatanginya untuk selain itu, maka ia seperti seseorang yang melihat barang milik orang lain. Hadis nomor 224 Daif. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
hendaknya kalian berpegang teguh dengan ilmu ini sebelum dicabut, dan dicabutnya adalah dengan diangkat. Beliau menggabungkan antara dua jarinya, jari tengah dan telunjuk seperti ini kemudian bersabda, seorang alim dan penuntut ilmu bersekutu dalam pahala, dan tidak ada kebaikan pada mayoritas manusia. Hadis nomor 225 Daif. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari salah satu kamarnya dan masuk ke dalam masjid. Lalu beliau menjumpai dua halakoh, salah satunya sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, sedang yang lainnya melakukan proses belajar mengajar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, masing-masing berada di atas kebaikan, mereka membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, jika Allah menghendaki maka akan memberinya dan jika tidak menghendakinya maka tidak akan memberinya. Dan mereka sedang belajar, sementara diriku diutus sebagai pengajar, lalu beliau duduk bersama mereka. Bab barang siapa menyampaikan ilmu. Hadis nomor 226 Sahih. Dari Zaid bin Sabit ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memperindah seseorang yang mendengar perkataanku kemudian menyampaikannya. Berapa banyak orang yang menyampaikan fikih namun tidak paham dengan fikih tersebut. Dan berapa banyak orang yang menyampaikan fikih kepada orang lain yang lebih faham dengan fikih tersebut. Ali menambahkan dalam hadits tersebut, 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan merasa jengkel, ikhlas karena Allah, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan komitmen kepada jamaah mereka. Hadis nomor 227 Sahih. Dari Muhammad bin Jubair bin Mutim dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri khotbah di Haif Mina. Beliau bersabda, Allah akan memperindah seseorang yang mendengar perkataanku kemudian menyampaikannya. Berapa banyak orang yang menyampaikan fikih namun tidak paham dengan fikih tersebut. Dan berapa banyak orang yang menyampaikan fikih kepada orang lain yang lebih faham dengan fikih tersebut. Hadis nomor 228 Sahih. Dari Abdurrahman bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah akan memperindah seseorang yang mendengar satu hadits dari kami kemudian menyampaikannya. Berapa banyak orang yang disampaikan hadits kepadanya lebih hafal dari orang yang mendengarnya. Hadis nomor 229 Sahih. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya dan dari seorang laki-laki lain dan ia lebih baik dari Abdurrahman dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah pada hari Nahar Idul Adha. Beliau bersabda, hendaklah yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Sesungguhnya berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya hadits lebih faham daripada yang mendengar langsung. Hadis nomor 230 Sahih. Muawiyah al-Kusyairi ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, hendaklah yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Hadis nomor 231 Sahih. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir dari kalian. Hadis nomor 232 Sahih. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memperindah wajah seorang hamba, ia mendengar perkataanku lalu merekamnya dengan hati, kemudian menyampaikannya atas namaku. Berapa banyak pembawa menyampaikan fikih namun tidak faham fikih, dan berapa banyak orang yang membawa menyampaikan fikih kepada orang lain yang lebih faham fikih darinya. Bab barang siapa menjadi pembuka kebaikan. Hadis nomor 233 Hasan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan di antara manusia itu juga ada yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan melalui tangannya, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka keburukan melalui tangannya. Hadis nomor 234 Hasan. Dari Sa'ad bin Sa'd bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan ini merupakan lumbung, sementara lumbung itu memiliki kunci-kunci. Maka beruntunglah bagi seorang hamba yang telah Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup bagi kejahatan.
Dan celaka seorang hamba yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Bab pahala orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis nomor 235 Sahih. Dari Abu Ad-Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis nomor 236 Hasan. Dari Sa'al bin Mu'az bin Anas dari bapaknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun. Hadis nomor 237 Sahih. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki sepeninggalnya ada 3, anak solih yang mendoakannya, sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya serta ilmu yang diamalkan oleh orang sepeninggalnya. Hadis nomor 238 Hasan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak saleh yang ia tinggalkan dan Al-Quran yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah yang ia bangun untuk para pelancong yang kehabisan bekal, atau sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di saat sehat dan semasa hidupnya. Semua amalan tersebut senantiasa akan mengiringi dirinya setelah kematiannya. Hadis nomor 239 Daif. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah seorang muslim yang mempelajari satu disiplin ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim.